Oke, sahabat, kita langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti mungkin kalian sudah kangen menanyakan kemana sebenarnya Cik Raden. Kenapa tidak istilahnya muncul-muncul? Karena kita punya aktivitas, punya kerjaan yang khusus, apalagi di mana selalu kedatangan para tamu-tamu. Jadi Cik Raden membantu ya, menyisikan waktu dulu, makanya Cik Raden bisa tayang di channel YouTube. Yang pasti Cik Raden ingatkan dulu kepada sahabat-sahabat, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemungkinan kalian yang belum bergabung jadi member Cik Raden, silahkan bergabung. Simple dan gampang, cukup kalian pesan saja produk yang ada di Cik Raden, mau itu kalian minta apa saja, yang pasti kalian harus beli dulu untuk menjadi member Cik Raden ya. Kenapa? Keuntungan member sangat-sangat manfaat dan berguna sekali. Di sini Cik Raden ulas, bahkan ceritakan sedikit banyaknya, mengupas dengan perjalanan-perjalanan yang selama ini mungkin kalian lihat, mungkin kalian saksikan, betapa besar ancaman-ancaman yang harus Cik Raden hadapi. Karena selama ini Cik Raden selalu bergabung sama Balai Lampung. Ketika dengan perjalanan-perjalanan ini saya selalu yang namanya ada suatu tantangan, ancaman yang sangat besar. Ada salah satu sosok, katanya dia mengaku pendekar, saya nggak tahu. Dia mengaku jawara, saya pun nggak jelas. Dia mengaku preman besar, saya nggak takut. Karena kenapa? Kita berdiri di jalan yang benar, kita melangkah dengan lurus, dengan nawa itu, segala sesuatunya itu niat baik. Yang pasti Cik Raden sebelum melanjutkan dengan perjalanan di sini, Cik Raden masih berdiri sehat walafiat atas dukungan kalian. Karena tanpa ada dukungan kalian, Cik Raden bukan siapa-siapa. Di sini Cik Raden memperjelaskan dulu ya. Di sini ada garam asma. Nah, garam asma ini sudah jelas kita sudah doakan. Di sini ada madu kuning, ada madu hitam, ada sari serbuk sakti ya, sari serbuk sakti. Kenapa Cik Raden racik, Cik Raden olah secara benar-benar, ini sudah membuktikan secara nyata dalam segi permasalahan, penderitaan, penyakit apapun. Karena serbuk ini bukan sembarangan. Ini bisa mengobati daripada peredaran darah, bisa mengobati diabetes, bisa mengobati secara dalam organ tubuh, lemahnya organ tubuh, sakit tulang, pegel linu, encok semua, asam urat ya. Cukup kalian seduh sama air panas 1 sendok saja. Ini langsung kalian minum. Nanti kalian rasakan, sudah itu langsung minum madu. Sudah itu baru kalian rasakan bagaimana keajaiban yang Allah berikan melalui syariat yang ada di serbuk, sari serbuk sakti ini ya. Nah ini sahabat, saya perlu jelaskan juga, mungkin kalian bisa lihat. Ini ada minyak khusus, namanya minyak 1000 malaikat ya. Ada minyak 1000 malaikat itu. Di sini ada yang namanya kembang sereh dan mani gajah. Untuk apa? Saya katakan ini apabila kalian untuk pemikat, bahasanya untuk usaha, yang jelas untuk menemui orang, apalagi dalam kerjaan atasan, setiap langkah, setiap hajat, ini suatu pemikat yang sangat besar Cik Raden keluarkan. Karena ini tidak sembarangan juga. Kenapa Cik Raden keluarkan?
Inilah suatu keberkahan ketika kalian jadi member, pengikut, subscriber yang ada di seluruh Nusantara. Ini cukup kalian oleskan saja. Beda sama minyak melati keraton kita ya. Kalau minyak melati keraton kita itu bawa sholat pun bagus. Kalau ini khusus pemikat. Jangankan kalian berhadapan sama siapapun, dengan yang nyata maupun yang tidak nyata, apabila kalian sudah bawa ini, insya Allah luntur luluh semua, lebur ya. Jadi caranya gimana Ci? Jadi saya maharkan secara dalam ijab kabulnya, mas kawinnya, ijazah penebusannya. Kalau yang belum jadi member, itu harganya 1 juta. Tapi kalau sudah jadi ikut member, itu 500. Untuk apa Ci? Ya itu tadi, ini udah terkandung isinya. Ada kembang sereh, ada minyak, bukan minyak, ada mani gajahnya ya. Ini suatu pemikat khusus ya, buat dagang, supaya kalian bisa sukses menghadapi apapun, lancar segala-galanya. Jadi saya katakan lagi, kalau belum ikut member, ini kita jual 1 juta. Tapi kalau sudah ikut member, ini 500.000. Kalau madu, cukup kalian pesan langsung yang namanya madu kuning, madu hitam, dan serbuk ini. Kalau belum jadi member itu 500.000. Kalau sudah jadi member 300.000 ya. Kalau kurang jelas silahkan hubungi WA Ciraden. Bahkan Ciraden selalu mengatakan berulang kali di channel YouTube, apabila kalian membutuhkan pengobatan secara medis maupun non medis, bukan konsultasi ya, artinya kita memang pengobatan secara nyata, bisa kita praktekkan secara nyata dengan melalui video call telepon. Saya akan mendeteksi, saya akan tahu penyakit apa yang kalian alami, bagaimana saya menanggulangi. Mudah-mudahan itu langsung ada petunjuk nyata, bisa saya lihat, bisa saya terawang bagaimana caranya untuk mengobati penyakit kalian. Baik itu nanti saya lihat, entah itu medis maupun non medis, saya menggunakan 2-3 alternatif dalam pengobatan itu. Mudah-mudahan tidak pakai lama. Sekali pengobatan, mudah-mudahan langsung Allah kabulkan, Allah nyatakan, sehingga penyakit yang kalian derita benar-benar nyata ya. Jadi sahabat-sahabat, cukup kalian transfernya ke nomor rekening, yaitu Bank BCA. Kalau Ciraden Bank BCA, nomornya 2920 587162. Kalau WA Ciraden terakan juga di beranda Ciraden channel YouTube di nomor 0821 5006 3346. Simple dan gampang ya. Makanya jangan kalian sudah melihat daripada tontonan-tontonan yang selama ini, jangan sampai kalian skip ya. Jangan sampai kalian centrang-centrang. Kalian amati, kalian teliti, kalian hayati, dan kalian cerna, biar tidak ada salah persepsi dan asumsi ya. Silakan hubungi. Ini men, pegang men. Karena kenapa? Ya inilah salah satu yang Ciraden katakan, yang namanya suatu keajaiban itu bukan adanya di siapa-siapa, tapi keajaiban itu hanya milik kalian semua. Kenapa? Mungkin dengan lantaran kalian melihat ya, kalian menonton, dengan adanya tayangan Ciraden, disinilah kalian bisa terketuk pintunya hati kalian, sehingga ada asumsi tergerak, sehingga benar-benar mau menghubungi Ciraden. Semuanya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memang ada ini ya. Saya rupanya mendengar suara, ada suara, pikir saya tadi ada suara jin iprit ya. Mengapain dia di sini? Saya
asing sahabat ya. Bahkan saya pernah waktu berjumpa ketika Wak Jaber, itu sebutannya Ki Bongkok. Jangan-jangan dia ini muncul dengan mendatangi saya ada tujuan apa, kita nggak tahu. Kita tanya kalau ngobrol dulu sebentar. Hai, sana mau apa kau kesini? Jadi kau datang ke sini dengan tujuan baik-baik, ada tujuan apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Oh guys, nanti dulu kau main pakai, jangan pakai diam-diam kau ya. Saya tahu. Jangan sok-sok hebat kau. Saya senang berjumpa sama Anda. Ketika saya jumpa sama Anda, rupanya penasaran dirimu. Kenapa nggak senang kau? Hah? Kenapa kau datang ke sini? Saya lagi enak-enak berbicara, saya enak-enak lagi memberikan suatu promosi kepada sahabat-sahabat saya. Apa maksudnya? Rupanya mengeluarkan ilmu kesaktian kau. Rupanya kau punya kemampuan. Maksud dan tujuannya apa ini? Tahu-tahu datang ke tempat Cirades seperti ini ya, dengan seperti sebutan kayak Jai Langkung. Datang tidak diundang, pergi tidak dihantarkan. Ini salah satu orangnya. Mau ngapa kau? Hah? Kau datang mau ngapain? Apa maksud kau? Boleh saya bertanya dengan baik-baik sama Anda? Rupanya dia masih tidak mau bicara, tidak mau berkata-kata sama saya. Tapi ini bukan sembarangan kalau saya rasakan. Jangan kau merasa hebat. Hah? Apa kau? Mau ngajak duel? Hah? Hah? Oh, saya layani. Iya. Siapa takut? Luar biasa kau.
Kau. Apa kau? Jangan merasa hebat kau. Bangun kalau memang hebat kau. Hah? Kenapa? Kenapa kau datang-datang ke sini? Tahu-tahu mau ngajak saya ribut? Hah? Rupanya kau selama ini apa kau? Hebat kau, nyepelekan saya kau. Baru punya ilmu seperti itu kau, udah sombong. Kau. Baru itu kemampuan kau. Maksud kau itu apa? Tujuan kau ke sini? Datang-datang menyerang. Hebat kau. Sayang kau punya kemampuan. Punya kelebihan. Tapi salah jalan. Ini sahabat, saya baru ingat. Baru ingat. Rupanya dia memang selama ini mengincar. Bahkan dia sempat mendatangi saya lagi. Waktu itu pernah saya intip di rumpunan bambu ketika dia menyembunyikan yang namanya menolongi si siapa itu, Bujang Dong. Waktu itu ini dia pernah ketemu saya, dengan saya pantau, saya intip, namanya Ki Bongkok ya. Nggak ngaruh sama saya, tapi saya pengen tahu apa maksud dan tujuannya dia datang. Kenapa kau? Hah? Bisa saya bicara baik-baik sama Anda? Nah, kenapa dari tadi bicara? Kenapa Anda datang ke sini? Hah? Jelaskan. Kau suruhan salah satu mungkin kerabat sama Bujang Dong, karena saya pernah lihat sosok dirimu dengan tujuan kau membantu. Sekarang Bujang Dong nggak tahu di mana. Sekarang kau muncul datang tiba-tiba ke saya. Maksud dan tujuan kau apa? Nggak ngaruh, saya nggak takut. Iya, kalau memang mau kau seperti itu nggak masalah. Ya, tapi saya ingatkan kepada Anda ya, jangan Anda merasa seolah-olah punya kemampuan. Tapi ingat, apa? Ini lawan kau. Apa kau? Jangan sombong kau. Dia sombong dengan keilmuan dia, sahabat. Dengan berpakaian hitam-hitam.
seolah-olah dia jadi pendekar. Inilah manusia yang selalu salah kaprah. Ketika saya pengen baik-baik, bicara baik-baik, malah dia menantang-nantang, membunuh saya. Inilah, kalau orang punya kemampuan ilmu-ilmu hitam itu nggak ada, merasa semua orang itu dianggap pesaing, merasa menganggap orang itu kecil, nggak ada lawan. Jujur ya, saya katakan, kalau saya pengen menghabisi dia, gampang. Tapi saya pengen cari, mengorek sebenarnya apa maksud dan tujuan dia datang ke sini. Ya. Apa kau? Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Apa kau? Hah? Baru punya ilmu seperti itu kau sudah sombong, hah? Hebat kau, udah masa jago kau, hah? Jangan, saya maaf nih ngomong Kisana atau siapa namanya kau sebutan pernah mengatakan kibongkok itu. Merasa sakti kau, masa hebat. Iya. Jadi saya ingatkan kepada kau ya, sebelum nyawamu berakhir di sini, lebih baik kau pikirkan matang-matang. Apabila kau punya tujuan jahat yang tidak baik, maka dirimu saya tidak segan-segan akan saya habisi. Apa? Hah? Nggak mampu? Alah, kata siapa nggak mampu? Hah? Paling hebat, paling jago. Kau mengaku-ngaku. Oke, kita adu kesaktian, siapa yang menang kalau memang hebat. Kau kenapa? Masih bisa bangun kau? Kau jangan merasa jumawa sok-sok hebat ya. Ingat apa? Kenapa? Belum waktunya. Iya. Saya mau tanya lagi. Kalau kau punya kemampuan kesaktian, dengan artinya kau ada unsur dendam, mungkin selama ini membelai dengan saudara kau atau sahabat kau yang namanya Bujang Dong itu. Tapi ingat ya, saya ingat, sampaikan juga sama Bujang Dong. Hah? Saya dengar-dengar dia sudah bergabung juga sama Malampir. Tapi jangan merasa kalian semudah itu. Kalian ada niat
untuk menghabisi saya sama Bang Lampung. Hebat kau punya kemampuan luar biasa. Rupanya kau merasa tidak senang. Kau punya ilmu, kemampuan yang seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, dia ini memang ada rasa dendam sama Raden. Ketika mungkin dia tidak terima ketika saya intip waktu itu. Nggak masalah, iya. Tapi saya ingatkan kepada kau, apabila kau masih menanamkan sifat-sifat dendam, maka dirimu akan hancur. Iya, nggak masalah, saya juga nggak takut. Iya. Ya buktikan, kalau memang bisa, buktikan. Saya pengen bukti, ya. Jangan kau seolah-olah punya keilmuan, jadi pendekar, jadi jawara, apa? Merasa hebat? Iya, mana buktikan? Saya pengen tahu kehebatan kau miliki itu. Apa kau? Saya ingatkan pada kau, daripada nanti kau lenyap dari sini, lebih baik kau pergi dari sini. Susah sendiri kau nanti. Iya. Sini masih baik-baik. Kemana kau? Kemana kau? Kemana kau? Hei, mana kau? Hei, jangan lagi kau. Astagfirullahaladzim. Oh, lagi dia. Astagfirullah. La ilaha illallah. Baru sadar saya, sahabat ya. Baru sadar, saya nggak tahu selama ini saya sudah mau meninggalkan daripada yang namanya perbuatan-perbuatan yang selama ini saya temukan kepada mereka-mereka, tapi mereka masih saja yang namanya ada niat dendam, ya. Kemarin ada suatu ancaman dari seorang Prabu memberikan kabar bahwasanya dia akan mendatangkan preman besar, ya, yang tiada tanding, preman yang menguasai jagat alam Sumatera ini, ya, terkenal dari ujung sampai ke ujung katanya di seluruh Nusantara. Dia tidak menyebutkan siapa namanya. Saya jujur sahabat, nggak takut dalam hal-hal ancaman-ancaman seperti itu. Yang pasti semuanya itu kita berdiri, kita yakin dengan jalan yang kebaikan dan kebenaran. Insya Allah segala laku lampah kita, niat kita, kalau kita bertujuan baik, walaupun mereka punya dendam, walaupun mereka punya niat pengen menghabisi Raden, saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita lihat bagaimana nanti kelanjutannya. Tetap akan saya cari siapa sebenarnya Ki Bongkok itu. Oke sahabat-sahabat, saya pamit, kita tutup dulu video ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.